Assalamualaikum, shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andrianto Bangun, NIM 201301502 Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan rekreasi. Pendidikan rekreasi adalah usaha yang dilakukan seorang atau manusia dalam upaya mengembalikan keadaan kondisi fisik pada semula, yaitu mencapai keadaan seimbang baik fisik, mental maupun rohani. Secara etimologis, ada beberapa ahli yang dapat menggabungkan pendapat tentang pendidikan rekreasi di antaranya sebagai berikut, atau 1. Rekreasi adalah aktivitas pengalaman yang diperoleh atau dilakukan dalam waktu senggang biasanya dilaksanakan di waktu senggang. Yang kedua, rekreasi bukan peristiwa gerakan tetapi peristiwa emosi dan melupakan aktivitas pada waktu senggang yang membuat orang menjadi senang untuk mengembalikan tentang baik fisik maupun mental. Yang ketiga, rekreasi. Rekreasi adalah aktivitas yang mengistirahatkan seorang dari bekerja dan memberi kepada suatu pemulihan serta perubahan saat bekerja kembali. Dari pengertian di atas dikemukakan batas dalam melakukan kegiatan rekreasi, ya. Yang pertama, atas kemauan hendak sendiri. Yang kedua, dilakukan pada waktu singga. Yang ketiga, adanya motivasi yang melakukan kegiatan. Yang keempat, mempunyai tujuan mencapai kesenangan atau kepuasan. Yang bagian B, tujuan rekreasi. Pendapat seorang ahli rekreasi yaitu diikuti oleh Harjono 1978 tentang tujuan rekreasi yang dikemukakan yaitu 1. Tujuan pengembangan kesehatan. Yang kedua, tujuan hukum manusia. Yang ketiga, tujuan hukum. Yang keempat, tujuan mengembangkan diri. Yang kelima, rekreasi ekonomi. Yang keenam, mendapatkan pengalaman baru. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri. Yang bagian C, ciri-ciri rekreasi. Yang pertama, kegiatan rekreasi biasa aktif dan non aktif. Bagian A, fisik, contohnya berolahraga, hiking, dan kecamping. B, mental, contohnya berpikir, membaca. C, sosial, contohnya melakukan kegiatan olahraga secara kelompok. Yang kedua, bentuk kegiatan yang bebas. Yang ketiga, secara sungguh-sungguh. Yang keempat, sifat fasilitas. Yang kelima, tidak ada paksaan, kemauan sendiri. Yang keenam, bersifat umum. Yang bagian D, kegunaan rekreasi. 1. Rekreasi dan kesehatan. 2. Rekreasi dan kesehatan mental. Yang ketiga, membentuk. Yang keempat, pencegahan kriminalitas. Yang kelima, untuk pendidik moral. Yang keenam, untuk tujuan ekonomi. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan hidup. Bagian E, jenis rekreasi. 1. Pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dapat dilakukan untuk liburan dan rekreasi serta persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Wisata biasanya melakukan perjalanan paling tidak sejauh 50
mili atau 80 kilo yang didefinisikan oleh pariwisata dunia. Yang kedua, olahraga. Aktivitas tubuh manusia yang dilakukan baik secara fisik, mental, dan rohani berdasarkan jenis olahraga terbagi atas olahraga tradisional atau modern. Sekianlah presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan.